Jadi orang itu bakal menutup diri lah, orang itu bakal defensif. Nggak peduli seberapa benar nasihat kita, seberapa manfaat, seberapa baiknya, bahkan seberapa logisnya apa yang kita katakan, semua itu bakal mental kalau kita menyerang egonya. Karena ego itu paling nggak bisa nerima perintah. Dia bakal lebih mudah kalau nerima ajakan. Kalau kita mau menegur, jangan di depan umum. Sekecil apapun atau sepele apapun, itu bisa memicu reaksi yang defensif dari orang tersebut. Kalau kita misal pakai marah-marah, apakah itu bisa mengubah orang lain? Bisa aja gitu loh. Tapi seberapa lama? Seberapa lama efek dari marah-marah untuk mengubah orang lain? Niat kita itu harusnya memang pengen untuk memperbaiki, bukan membuktikan bahwa aku itu benar dan kamu itu salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin aku ngobrol sama temanku dan dia curhat kayak gini. Mas, aku itu tuh sudah sering negur, sudah sering ngasih tahu teman kerjaku buat dia tuh kalau ngerjain kerjaan mbok yang bener gitu loh. Mbok peka, mbok rajin, jangan males kalau kerja. Buat meminimalisir kesalahan. Biar kerja kita itu punya progres kemajuan gitu loh. Tapi dia udah tak kasih tahu berkali-kali. Dia tuh masih aja bandel gitu loh. Malah dia tuh tambah males-malesan. Kira-kira kenapa ya? Oke, kita bahas di episode sebelumnya itu tentang bagaimana kesadaran dalam diri kita, yang arahnya itu ke dalam lah. Sekarang kita membahas tentang kesadaran keluar, yang berkaitan dengan dunia sosial kita. Ini bisa jadi relate ya sama kepemimpinan, parenting, atau mungkin mengajak orang secara umum gitulah. Pertama, kita perlu memahami lagi bahwa ego itu merupakan sistem pertahanan diri dari seseorang ya, biar orang itu merasa aman, biar orang itu merasa tetap berharga. Jadi kalau kita menyerang egonya, itu kayak kita menyerang sistem imun dalam tubuh manusia. Jadi orang itu bakal menutup diri lah, orang itu bakal defensif. Nggak peduli seberapa benar nasihat kita, seberapa manfaat, seberapa baiknya, bahkan seberapa logisnya apa yang kita katakan, semua itu bakal mental kalau kita menyerang egonya. Jadi kita manjakan dulu tuh egonya, kita ngertiin dulu. Gimana caranya? Kita jangan melabeli, kita jangan menjudge dulu orang tersebut. Contoh kalau di kerjaan, daripada kita itu ngomong, kamu kok males banget sih kerjanya. Yang lain itu juga capek gitu loh. Bisa nggak sih kamu lebih sat-sat gitu loh. Nah, atau mungkin kalau kita pas emosi, keluar tuh kata-kata mutiara gitu kan. Kebun binatang keluar semua gitu kan. Nah, kita ubah kata-katanya. Misal gini, Mas, tak perhatikan kok kamu kerjanya agak kurang semangat ya. Kenapa Mas? Apa lagi banyak pikiran gitu? Kita kita lagi banyak deadline nih, lagi banyak deadline kerjaan. Yuk kita kerjain bareng-bareng gitu loh. Aku bantu koordinasiin ya, misal kayak gitu. Kita di situ nggak melabeli orangnya, tapi kita menilai situasinya. Dan kita di sini juga nggak cuma nyuruh gitu, nggak cuma merintah, tapi kita mengajak untuk kerja bareng. Kalau contoh misal di keluarga, misal sama istri lah, daripada kita itu ngomong, kamu itu dari tadi ngapain sih? Kok nggak beres-beres gitu loh. Nah, kita ganti dengan, oke, aku tahu kamu capek, kamu mau nggak aku bantu rapihin sedikit gitu. Kedua, kita pakai kalimat ajakan ya. Kita jangan pakai kalimat perintah. Jadi invitation, bukan instruction. Karena ego itu paling nggak bisa nerima perintah. Dia bakal lebih mudah kalau nerima ajakan. Dengan ajakan itu memberi kesan kerjasama. Kalau perintah itu kan dominasi ya. Sekalipun memang mungkin kita jadi ketua atau mungkin kita jadi pemimpin. Misal, gimana kalau kita rapiin meja bareng-bareng? Biar enak gitu dilihatnya gitu loh. Atau ayo kita evaluasi bareng biar nanti ke depannya nggak terjadi kesalahan yang sama gitu. Nah, ketiga, manusia itu sebenarnya pengen dihargai, cenderung pengen dihargai. Dia itu pengen diakui dan pengen diapresiasi. Bisa tuh kita misal pakai kalimat kayak gini, Mas, makasih ya, kerjamu itu udah bagus kok. Cuma kayaknya masih ada beberapa detail yang perlu kita evaluasi lagi. Nanti kita evaluasi bareng, biar hasilnya ke depannya itu lebih bagus, lebih baik lah daripada yang kita kerjakan sekarang gitu. Misalnya kayak gitu. Yang keempat, jaga kemaluannya. Maksudnya kayak gini, kalau kita mau menegur, jangan di depan umum. Sekecil apapun atau sepele apapun, itu bisa memicu reaksi yang defensif dari orang tersebut.
Apalagi kalau orangnya narsistik ya, reaksinya tuh bisa sangat berlebihan dan malah bisa menyerang balik ke kita gitu loh. Kapan-kapan kita bahas soal narsistik ini ya. Yang kelima, berikan ruang buat dia menemukan kebenaran itu sendiri gitu loh. Karena kalau seseorang itu nemuin kebenarannya sendiri, lewat kesadarannya sendiri, itu bisa lebih memuaskan dan membuatnya itu nggak merasa kalah gitu loh. Bisa kita dorong sedikit, misalnya pakai kalimat gini, menurut kamu kalau kita belajar ningkatin skill konten kita, itu kita kayaknya bisa lebih gampang buat dipromosiin ya ke jenjang karir yang lebih tinggi. Atau menurutmu kalau kamarnya itu rapi, bersih, itu lebih bikin kamu nyaman nggak sih? Atau menurutmu apa yang perlu kita perbaiki dari kerjaan kita biar kerjaan ini lebih baik lagi? Nah, kita pakai kalimat-kalimat seperti itu. Yang keenam, menjaga ego orang lain itu bukan berarti memanjakannya ya. Kadang kan kita mikirnya, ah kayak gitu tuh bikin mental orang itu jadi lemah gitu loh. Kita itu harus ditempa biar mentalnya itu kuat dengan caci maki, dengan apapun itulah. Nah, jangan salah paham. Takut menyakiti ego seseorang, menjaga perasaan orang lain, itu bukan berarti kita nggak tegas ya. Kita tetap tegas. Ini cuman soal cara penyampaiannya, biar lebih efektif diterima sama orang lain gitu loh. Kalau kita misal pakai marah-marah, apakah itu bisa mengubah orang lain? Bisa aja gitu loh. Tapi seberapa lama? Seberapa lama efek dari marah-marah untuk mengubah orang lain? Terkadang ketika kita nggak di hadapannya, orang juga bakal balik lagi kok, bakal balik ke sikap-sikapnya yang buruk, bakal balik ke sifat-sifatnya yang kita nggak pengen tadi gitu loh. Nah, kapan-kapan nanti kita bahas tentang marah-marah ini, soalnya saya juga kadang nggak lepas ya dari yang namanya marah juga ya. Nanti kita sama-sama belajar. Dan yang terakhir, yang ketujuh, kuncinya itu adalah humbleness. Niat untuk memperbaiki, bukan untuk membuktikan. Niat kita itu harusnya memang pengen untuk memperbaiki, bukan membuktikan bahwa aku itu benar dan kamu itu salah. Sekalipun nggak secara eksplisit ya kita sampaikan, kadang orang itu bisa kerasa kok, ah orang ini kayaknya pengen membuktikan kalau dirinya itu paling benar ya, mempermalukan atau pengen terlihat bahwa aku itu salah gitu loh. Nah, ini terjadi kalau tadi cara kita itu salah gitu. Apalagi kalau kita di keluarga. Kalau di keluarga itu terutama di ranah keluarga, terkadang yang terpenting itu bukan soal siapa yang paling benar, tapi soal menjaga hubungan kita. Karena ego itu bakal tunduk sama yang namanya kasih sayang. Ketika kita bisa tunjukin kasih sayang, pelan-pelan kita bisa kasih nasihat, kita diskusi, kira-kira gimana ya baiknya ya, dan sebagainya, biar mereka itu menemukan kebenarannya sendiri. Nah, kira-kira apa lagi yang perlu kita tambahin dalam bahasan ini? Silahkan curhat di kolom komentar ya, dan kasih aku masukan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.